warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini sehubungan dengan banyaknya pertanyaan melalui WhatsApp saya, sehubungan dengan sudah semakin mendekatnya bulan Ramadan, mereka bertanya, sebenarnya bagaimana sih kedudukan Ramadan ini? Apakah hanya untuk Nabi atau umatnya Nabi Muhammad ini saja, ataukah syariat ini sudah ada sejak dulu? Sebenarnya jawabannya sudah ada, hanya saja mungkin belum difahami. Sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah sudah memberikan jawaban sekaligus memberikan satu perintah syariat dalam rangka memperbarui syariat-syariat yang terdahulu. Puasa itu sudah disyariatkan sejak dulu, bahkan riwayatnya sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam. Maka karena itu saya mencoba menelusuri keterangan-keterangan tersebut, apa yang bisa kita ambil, kita petik sebagai pelajaran kita. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa disyariatkannya puasa sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu, termasuk sejak zaman Nabi Adam, ini jangan dijadikan sebagai ajang perdebatan. Karena apa? Karena sudah terlalu lamanya dan belum ada sejarah penulisan tarikh, maka ada kemungkinan dari ungkapan-ungkapan, dari kisah-kisah, dari riwayat-riwayat tersebut tentu ada sedikit selisih atau perbedaan. Tapi setidaknya kita ambil satu pelajaran bahwa puasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu yang terpenting. Jadi pelajaran kita pagi hari ini adalah sekedar untuk menambah wawasan, keilmuan kita, pengetahuan yang harus kita ketahui agar kita lebih pede sebagai umat Muhammad yang telah mendapatkan syariat yang sudah dimutakhirkan oleh Allah, sehingga tidak ada lagi perubahan-perubahan syariat untuk masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Saudara-saudara, mungkin belum lupa bahwa saya pernah menerangkan bahwa agama itu secara garis besar atau pada pokoknya berisi dua hal.
Pertama yaitu berisi tentang aqidah. Yang kedua berisi tentang syariah. Itu saya yakin Bapak Ibu sekalian belum lupa. Jadi agama itu unsurnya dua itu, yaitu ada undang-undang tentang aqidah dan ada undang-undang tentang syariah. Aqidah itu adalah sebuah ikatan, keyakinan yang harus dipegang teguh dan tidak boleh berubah mulai awal sampai akhir. Itu akidah. Nah, prinsip akidah yang diajarkan oleh Allah itu adalah akidah tauhid, la ilaha illallah. Itu. Jadi sejak zaman manusia pertama itu sudah dikenalkan dengan akidah tauhid itu sampai kepada manusia yang terakhir. Dan justru menurut riwayat bahwa nanti menjelang akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah untuk mengingatkan sekaligus menghilangkan akidah-akidah yang dhalalah, yang dimana ada di antara manusia ini punya anggapan bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu artinya bahwa tauhid itu tidak pernah berubah. Makanya siapapun nanti yang mengadakan perubahan atau merubah tauhid itu, maka dia ambil resikonya sendiri. Nah, sedangkan di bidang syariah itu bisa terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan situasi, perkembangan, dan kepentingan umat manusia. Maka juga mungkin Bapak Ibu sekalian belum lupa, saya pernah menjelaskan bahwa syariat Islam itu pernah mengalami perubahan, mengalami updating setidaknya 5 kali, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau asal mulanya dari Nabi Adam, maka kemudian Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Hud, sampai kemudian Nabi Nuh. Itulah mulai adanya updating pertama. Kemudian setelah Nabi Nuh turun kepada nabi, syariatnya masih tetap sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima updating syariat Islam yang kedua. Kemudian dari Nabi Ibrahim turun-temurun Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya masih mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sampailah kepada Nabi Musa. Nabi Musa itulah merupakan updating yang ketiga. Kemudian Nabi Musa berlanjut sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Musa tapi sudah mengalami updating.
Maka oleh karena itu Nabi Isa ini termasuk Nabi yang keempat mengalami perubahan syariat. Tapi jangan lupa akidahnya tetap. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah updating yang terakhir dan mutakhir. Dan maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menfinalisasikan syariat Islam itu secara asalnya sudah final, sudah tidak ada perubahan-perubahan lagi. Itulah yang dimaksudkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Oke, Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman sekaligus menjelaskan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penafsiran dari satu ayat ini cukup panjang dan lebar. Maka kita harus sabar di dalam membahas tentang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Apakah hanya umat Muhammad saja? Apakah umatnya Nabi Isa bukan termasuk orang yang beriman? Umatnya Nabi Musa apakah bukan termasuk orang yang beriman? Apakah umatnya Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang beriman? Itulah ada bahasan-bahasan tersendiri. Makanya ini bukan ajang perdebatan, tapi ajang kajian. Mengkaji itu berarti melihat sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya, dipetani sampai hal-hal yang terkecil pun akhirnya terlihat. Itu namanya kajian. Nah, Allah secara khusus karena ayat ini diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja ayat ini, ataukah sudah pernah turun pada nabi-nabi sebelumnya? Tetapi kita tidak usah melihat terlalu jauh. Yang penting bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Iya. Begitu simpelnya terjemahan yang bisa kita tangkap. Tetapi maknanya tidak sesimpel itu. Maka untuk itu sudah juga sering saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, antara terjemah dan makna itu berbeda. Di mana Allah membuka firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum.
Kalimat kutiba itu diterjemahkan di situ diwajibkan. Diwajibkan apa difardukan, itu sangat berbeda. Kalau diwajibkan itu berarti wujibah. Ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam, begitu. Kalau itu diwajibkan. Tapi Allah menggunakan kalimat yang sangat indah sekali, yaitu dengan kutiba. Kutiba itu dari kata-kata atau kalimat kataba yaktubu. Nah, kataba itu berarti dari arti levelnya adalah menulis. Makanya kalau ada sebuah kitab itu namanya berisi tentang tulisan. Berarti kalau yang namanya tulisan itu berarti sudah tertera secara gamblang dan jelas. Seperti Bapak Ibu sekalian menulis dalam buku, sampai kapanpun tulisan itu ada. Begitu. Meskipun tulisan itu mengandung perintah. Nah, perintah itu ada yang bersifat fardu atau mafrudhah, atau ada yang bersifat maujubah. Nah, kalau kutiba telah ditulis alaikum pada kalian atau atas kalian, ditulis. Jadi tidak boleh ada perubahan, tidak boleh hilang, tidak boleh dihapus. Jadi maka oleh karena itu yang namanya kutiba alaikum itu merupakan bentuk identitas kalian. Jadi kalian itu mempunyai identitas tertentu, yaitu berupa asyam, puasa. Jadi kamu sebagai orang yang beriman itu ciri khasnya adalah berpuasa. Maka kalau ada orang yang tidak berpuasa, ya, karena memang tidak melakukannya, tidak mau melakukannya, apalagi menolaknya, maka itu jelas-jelas bukan orang beriman. Gitu. Karena yang namanya kutiba itu melekat di dalam diri. Identitas dirinya itu jelas. Upamane sepeda motor itu sama dengan punya identitas khusus. Sepeda motor ini miliknya siapa? Itu ada identitasnya. Misalnya nomor rangka, tipe mesinnya apa, ditambah lagi punya surat kepemilikan atau setidak-tidaknya punya surat tanda nomor kendaraan STNK. Itu identitas. Kalau seseorang mengaku-ngaku ini sepeda motornya tapi tidak bisa menunjukkan identitasnya, ya berarti dia itu bukan miliknya. Dia mengaku ini
motorku ini sepedaku. Ditanya, berapa nomor rangkanya? Oh, enggak tahu. Misalnya begitu. Tipenya, kendaraannya tahun berapa dibuatnya? Wah, enggak tahu. Nah, itu perlu diragukan. Ini hanya orang abal-abal saja atau pemilik yang sesungguhnya. Itu kutiba, ingat-ingat. Maka oleh karena itu yang namanya kutiba itu melekat di dalam diri. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikum. Bukan hanya diwajibkan atas kamu. Karena diwajibkan itu sifatnya berbeda. Kalau diwajibkan itu berarti sesuatu beban yang dibebankan dari luar untuk membebani kita. Itu kalau diwajibkan. Makanya banyak orang-orang berpuasa itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Kalau kewajibannya sudah dijalankan, maka seolah-olah sudah bebas yang lainnya. Gitu. Jadi dia tidak menjalankan itu kalau tidak diperintah. Ingat-ingat ini, pemahamannya seperti itu. Nah, berbeda kalau kutiba. Kutiba itu identitas diri. Setiap manusia itu nanti akan dipanggil menghadap kepada Allah dengan membawa identitasnya masing-masing. Maka oleh karena itu, setiap orang akan pasti ingin menunjukkan inilah aku. Nah, kalau ingin tahu inilah aku ini siapa? Aku ini orang beriman, aku ini orang muslim. Maka karena itu harus tunjukkan bukti kamu sebagai seorang muslim, tunjukkan bukti bahwa kamu sebagai orang mukmin. Itulah bedanya kenapa Allah menggunakan kalimat kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa ini jangan menjadi beban. Jangan. Karena orang-orang zaman dulu itu ada yang tidak merasa dibebani, walaupun juga banyak orang yang merasa dibebani. Makanya nanti dilihat kisahnya itu nanti bagaimana. Kalau Allah mengendaki kalian itu jangan merasa dibebani, tapi puasa itu menjadi identitas diri kalian. Iki cap kalian, iki merek kalian. Ya. Kalau barang perusahaan itu ini trading kalian, begitu. Karena dengan merek ini nanti kalian akan mendapatkan satu predikat yang pasti lebih bagus lagi, yaitu la'allakum tattaqun. Gitu. Tanpa identitas itu Anda tidak mungkin mendapatkan predikat tattaqun atau muttaqin. Itu saudara-saudara sekalian, ini perlu nomor satu difahami. Kenapa Allah menggunakan kalimat kutiba alaikum. Maka oleh karena itu Allah menjelaskan bahwa puasa ini bukan identitas kalian saja loh, begitu. Tetapi orang-orang lain sebelum kalian juga punya identitas itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, gitu. Agar kita tahu bahwa identitas dalam bentuk amalan syariah yang wujudnya ibadah puasa ini bukan identitasmu sendiri,
tapi juga orang-orang sebelum kalian juga memiliki identitas seperti itu. Ini itulah Bapak Ibu sekalian yang sering masuk melalui WA saya bertanya tentang itu gimana sih sesungguhnya puasa-puasa pada zaman dahulu, gitu. Apakah seperti sekarang ini? Ya, sebagian iya, sebagian tidak, gitu. Makanya tadi saya katakan ini mengalami pemutakhiran. Pemutakhiran itu berarti data lama masih ada, tapi adanya perubahan. Itu, oke. Nah, perubahannya bagaimana? Perubahannya jauh lebih baik daripada tidak ada perubahan. Karena para bapak dan ibu sekalian, memang kajian kita saat ini memerlukan kesabaran. Mohon Bapak Ibu sekalian sabar, jangan tergesa-gesa, karena memahami ilmu yang seperti ini, kalau kita tergesa-gesa nanti ada yang kelewatan. Saya teringat pada satu pemberitahuan dari Allah, coba bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 106. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Monggo. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Iya. Ayat ini kuat dan erat kaitannya dengan bahasan yang akan kita bahas. Bahwa Allah menjelaskan bahwa ma nansah min ayatin aw nunsiha, kami tidak menasah. Nasah itu bahasa Arab. Kalau bahasa modern kita itu bisa namanya copy paste. Maka oleh karena itu ada bahasa Indonesia yang bernama naskah. Naskah itu bahasa Arab loh. Jadi naskah itu sesuatu uraian, suatu penjelasan mengenai sesuatu. Itu naskah. Nah, nasakh itu juga berarti menghapus. Jadi ingat pada saat kita membaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di sana naskah aslinya ada coretan-coretan, ya kan? Nah, itu contoh bagaimana menasah.
Jadi kalimat ini kok kurang etis, diganti dengan kalimat itu. Atau mungkin terlalu selorok, nggak usah pakai itu, dihapus. Itu namanya nasakh. Maka oleh karena itu dalam persoalan nasakh itu ada 3 hal yang perlu diketahui. Ada nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Jadi ada penghapusan, ada yang menghapus atau ada yang mengganti, ada yang diganti. Itu jangan lupa. Nah, termasuk puasa ini juga begitu. Intinya tetap sama. Puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Selalu ada. Cuma perlu ada nasakh. Apanya itu? Mungkin tata caranya, mungkin waktunya, mungkin aturan-aturan pokoknya. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan bahwa puasa itu bukan hilang, bukan. Tapi justru perlu ada perubahan-perubahan yang lebih bagus. Na'ti bi khairim minha. Pasti akan aku datangkan yang lebih baik dari yang dihapus itu. Setidak-tidaknya au misliha, atau yang sepadan, kualitasnya sepadan, kebaikannya sepadan, pahalanya sepadan. Mungkin jumlahnya nggak sama. Seperti puasa kalian, sholat kalian itu 5 waktu, tapi kualitasnya sepadan dengan sholat 50 kali. Ya enggak? Nah, itu kualitasnya lebih bagus. Na'ti bi khairim minha. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di dalam persoalan nasakh, nasikh dan mansukh ini tidak semua ulama-ulama sependapat. Ya, tidak semua. Yaitu bebas-bebas saja. Ada yang menolak adanya ayat-ayat yang nasikh ataupun ayat-ayat yang mansukh. Tapi tidak masalah. Ini kan sebuah wawasan keilmuan, tergantung dari tinjauan orang itu di dalam hal apa, sudut pandangnya, sudut pandang yang bagaimana. Walaupun berbeda, yang satu mengakui adanya nasikh, nasakh dan mansukh, yang satu mengatakan tidak ada itu, sebenarnya punya tujuan yang sama. Tujuannya yang sama itu adalah kedua kelompok ini ingin menjunjung tinggi kalamullah. Cuma caranya yang berbeda. Itu makanya kita ini kalau melihat adanya perbedaan-perbedaan itu jangan dinilai yang negatif. Justru adanya perbedaan ini kita akan menambah wawasan kita, keilmuan kita. Berarti kita terpacu untuk lebih mendalam belajar, lebih luas lagi mempelajari tentang suasana keadaan umat ini. Jangan sampai ada satu anggapan bahwa perbedaan itu dianggap musuh. Bukan. Perbedaan itu teman.
Petinju aja punya teman. Nih, temannya siapa? Yang mau jotosi dheweke. Malah menyuruh, ayo antemen aku. Oh, no, iku petinju. Jangan dianggap musuh. Justru dengan dijotosi begitu itu untuk memperkuat daya tahan. Malah bila perlu kok nek jotos kok ngarep tok itu kok ngiringan ngono lho. Nah, terus akhirnya kok tak tangges ngene. Itu bisa maju. Jadi walaupun berbeda tapi bisa menjadi apa? Teman, nggih. Bapak Ibu yang ngono lho. Senajan beda bisa jadi teman. Iso enggak jadi teman, Bu? Bisa. Nek memang WE. Nah, nek gak WE ya aja rek. Gitu. Ya wis ngono ae. Nah, jadi Allah menjelaskan bahwa puasa itu bukan hanya ditetapkan sebagai identitas kalian, tetapi juga ditetapkan sebagai identitas orang-orang sebelum kalian. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, Allah menjelaskan berapa lama itu dilaksanakan, yaitu di ayat 184, ayyaman ma'dudat. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah, ada beberapa hari yang ditentukan hitungannya, ma'dudat. Lah kok ngono? Apakah puasa zaman dulu itu tidak ditentukan hitungannya? Iya dan tidak. Lah kok iya dan tidak bagaimana? Iya, tergantung umatnya. Karena umat-umat itu di dalam melaksanakan puasa-puasa zaman dulu itu ono sing ditambah-tambah, ono sing kurangi gitu. Jadi artinya apa? Ono wong sing poso sak karepe dhewe, ono. Nah, poso iku karena dalam rangka ta'abbudallaha bihi li'ibadihi, maka tidak boleh sembarangan. Wong ibadah kok gawe sak karepe dhewe. Ibadah nang Allah yo kudu gawe aturane Allah. Sama dengan kalau kita ini mau maju ke presiden, yo kudu gawe aturane sapa? Presiden. Mulane diatur karo ajudannya, Anda mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Presiden. Oh, kalau begitu Bapak tunggu aja dulu di sana karena Pak Presiden masih ada tamu. Iku kudu ngikuti aturan. Kalau iso mau aku teko-teko Surabaya ado-ado nang Jakarta, ya cepet nang pengen petuk presiden, menunggu jenenge gawe sakarepe dhewe gak oleh. Yuk kudu manut. Kalau gitu Pak silakan duduk di ruang sana. Yuk gak iso. Lah apa aku lungguh nang kono, aku rene gak perlu lungguh kok upamane nggih. Menunggu jenenge wong sakarepe dhewe, gak oleh ngono. Ajaran Allah itu begitu mulia dan agung. Makanya perlu adanya aturan-aturan. Nah, sing gawe aturan yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha kuasa, di mana kita membutuhkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam
Ayat itu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Monggo. yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sepanjang hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat di dalam agama wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya.